Puluhan petani di Bojonegoro, Jawa Timur beramai-ramai menangkap hama tikus yang mengancam lahan pertanian padi. Terik matahari tak menyurutkan semangat para puluhan tersebut. Dengan sigap mereka mengejar tikus yang berlarian di pematang sawah. Tradisi ini bernama Gropyok Tikus, sebuah tradisi yang kerap dilakukan petani jelang musim tanam. Tujuannya adalah untuk mengurangi persebaran hama tikus yang dapat mengancam pertumbuhan tanaman padi. Tikus-tikus yang biasanya bersembunyi di pematang sawah dengan sedikit gangguan akan keluar sarang dan petani dapat menangkapnya. Banyak Pak tikusnya Pak? Oh banyak. Apa sulit memang nggak dikendalikan? Sulit dikasih upah tidak mempan Pak. Nggak mempan ya? Nggak mempan, nggak apa-apa. Harapannya dengan Gropyok seperti ini Pak? Ya suka banget. Ya, diharapkan hilang ini Pak ya. Tikus seringkali menjadi hewan pengganggu seperti merusak tanaman, mengotori rumah, hingga menyebabkan penyakit. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hewan pengerat ini sebagai salah satu hewan fasik atau hewan perusak yang boleh dibunuh. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 binatang perusak yang boleh dibunuh di tanah haram: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hewan-hewan ini dianggap fasik karena keluarnya mereka hanya untuk mengganggu dan membuat kerusakan di jalan yang biasa dilalui hewan-hewan tunggangan. Lebih lanjut, Imam Nawawi menyebutkan bahwa para ulama sepakat mengenai hal ini sehingga tikus boleh dibunuh baik dengan cara dipukul, ditembak, atau cara lain yang mematikan dengan cepat. Artinya, meski hewan ini boleh dibunuh, tapi tetap harus dilakukan dengan cara yang baik. Tidak boleh menyiksanya sehingga mati pelan-pelan. Tak beda dengan tikus di sawah yang merusak tanaman, keberadaan tikus di dalam rumah juga sering menjadi persoalan. Selain suaranya sering menimbulkan kegaduhan, kotoran dan kencing yang menimbulkan bau tak sedap. Belum lagi masalah makanan yang sering kali dimakan, juga penyakit yang ditimbulkan membuat kita jadi was-was. Sebagian orang meyakini tikus termasuk hewan jelmaan jin, sehingga ketika ia sering ditemui di rumah, berarti sedang banyak jin di dalam rumah. Apakah dengan begitu, jika banyak tikus berkeliaran di dalam rumah itu, menandakan banyak jin di rumah? Sebenarnya tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menyebutkan demikian. Namun terkait dengan tikus di rumah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jin itu memiliki kemampuan untuk berkeliaran dan melakukan penculikan. Matikan lampu di saat tidur, karena binatang fasik pengganggu seperti tikus itu bisa jadi akan menarik sumbu lampu hingga membakar rumah beserta penghuninya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apa hubungan tikus dengan jin dalam konteks hadis ini? Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, aksi tikus yang sampai menimbulkan kebakaran itu berpangkal pada setan dari kalangan jin. Dialah yang mengirim dan mengendalikan tikus itu supaya membakar rumah. Dalam kitab kumpulan hadis yang disusun oleh Ibnu Hibban, ada satu bab yang berisi penjelasan tentang hewan kecil pengganggu yang membakar rumah atas perintah setan. Ibnu Hibban lalu menyebutkan hadis Nabi SAW, jika kalian tidur, maka padamkan lampu. Sesungguhnya setan menunjuki binatang semacam ini, tikus, pada lampu seperti ini hingga membakar kalian. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Daud, dan Hakim. Jadi, berdasarkan sejumlah keterangan ini, tikus bukan jelmaan jin, tetapi menjadi sarana jin untuk mengganggu manusia. Wallahu a'lam. Karena karakter tikus dan kaitannya dengan jin dan setan, ada yang mengaitkan tikus dengan kondisi keimanan seseorang. Mereka meyakini bila tikus sering dijumpai di rumah, maka seolah menjadi peringatan bahwa sang penghuni rumah imannya sedang menurun. Benarkah demikian? Memang ada pernyataan dari ulama terdahulu yang bisa dipahami seperti itu. Misalnya Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, sungguh aku benar-benar berbuat durhaka kepada Allah, dan aku mengetahui hal itu dari perilaku keledaiku, pembantuku, istriku, dan tikus yang ada di rumahku. Namun seperti kita pahami, Fudail bin Iyad tidak menyebutkan tikus yang tiba-tiba berdatangan ke rumahnya setelah melakukan suatu dosa, tetapi berubahnya perilaku tikus yang memang sudah ada di rumah sebelum dirinya melakukan dosa.
Perubahan perilaku itu sendiri bisa jadi yang sebelumnya tidak pernah melobangi pintu, mulai melobanginya. Atau yang sebelumnya tidak pernah memberantakan perabotan dapur, berubah menjadi suka membuatnya berantakan. Demikian dan perubahan-perubahan perilaku yang tidak wajar. Di samping itu, Fudail juga tidak hanya menyebutkan tikus, tetapi juga menyebutkan istrinya, pembantunya, dan keledainya. Untuk istri, bisa jadi yang selama ini penurut menjadi sedikit membangkang, atau yang selama ini masakannya enak berubah menjadi terlalu asin. Demikian dan perubahan-perubahan perilaku yang lain. Dari sini bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud Fudail dari pernyataan ini adalah adanya efek negatif sebuah dosa terhadap kondisi yang ada di sekitar kita, termasuk perilaku tikus. Kalau ini yang dimaksud, tentu saja sejalan dengan firman Allah semisal. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Quran Surah Toha ayat 124. Maksudnya, orang yang mengabaikan peringatan Allah maka dia akan mendapatkan kesengsaraan dan kesusahan. Saat menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, di dunia dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Hatinya gelisah akibat jalan sesat yang dia lalui. Meskipun secara lahir bisa jadi tampak begitu enak, bisa mengenakan pakaian yang ia kehendaki, bisa mengkonsumsi jenis makanan apa saja yang ia inginkan, dan bisa tinggal di mana saja yang ia kehendaki, selama ia belum sampai kepada keyakinan dan petunjuk, maka hatinya akan senantiasa gelisah, bingung, ragu, dan masih terus saja ragu. Inilah bagian dari kehidupan yang sempit.